Halo pemirsa, welcome back to Junko TV Talk Show. Hari ini saya bersama Fatar berada di YouTube channel aku, Fatar Day Solo. Oke, semangat. Lupa sebelum kita mulai, saya akan kasih tahu hari ini kita ngomongin tentang instruktur fitness. Oke, tentang instruktur. Fatar kalau saya tahu itu kan dari guru karate. Karate. Karate kan? Iya, dari karate. Karate. Nah, terus mendadak terus menjadi Zumba instructor. Iya. Kenapa sih jadi Zumba instructor itu? Oh, gitu ya. Jadi sebenarnya aku kenal Zumba itu, ini bukan bahas soal Zumba aja ya, tapi saya dari karate, memang dari kecil saya karate. Saya dari Zumba itu kenal gara-gara dia. Terus gara-gara dia nih Zumba, dan yang nggak lebih penting lagi ya gara-gara Umar Syarif ya, yang sekarang jadi master trainer. Iya, dia karate juga. Karate juga dia. Termotivasi sehingga kok cowok segitu maconya kok Zumba gitu. Ya, bisa gitu. Zumba gitu. Nah, gitu. Gitu. Selain itu juga Zumba, kalau dulu saya mikirnya wah ini bisa nih jadi kayak apa namanya? Mata pencarian. Mata pencariannya juga ya buat uang jajan di rumah ya. Kita bilang uang jajan aja. Uang jajan. Mata pencarian ya. Mata pencarian itu banyak. Kita kan banyak talenta. Iya. Talenta kita nggak cuma di Zumba aja, tapi bermacam-macam yang ada di kita itu bisa jadi duit. Iya. Jadi Zumba itu hanya uang hobi, jajan. uang jajan, Uang hobi. jajan. Iya. Ya, oke, siap. Kita ngomong uang jajan. Iya, uang jajan aja. Oke. Kalau misalnya kamu ngajar Zumba di Solo gitu ya. Terus suka dukanya apa? Misalkan kamu punya mungkin banyak haters. Wow. Ada nggak haters atau instruktur yang saling tikung-menikung? Itu jangan dulu ya. Jadi kalau kita bahas soal suka dukanya ya, jadi instruktur di Solo bisa dikatakan bukan sombong kali ya, saya pionir gitu. Enggak, saya pionir. Oh iya. Jadi saya datang ke Solo, di situ nggak ada Zumba, bener-bener nggak ada Zumba. Saya udah tahu banget karena kamu yang pertama ada saya bilang, Fatar bahwa kamu pertama di sana pasti akan berhasil. Saya tahu kan Fatar itu pertama Zumba kali di Solo. Ya. Yang saya tahu itu saya kan bilang, wah Fatar kamu pasti laris manis di Solo karena kamu salah satu instruktur pertama di sana dan cowok di sana lagi. Iya, bener. Dan akhirnya jadi seperti dia rambutnya udah ungu-ungu gitu. Ya jadi bintangnya gitu. Nah terus di sana itu sekarang kan udah banyak instruktur. Tapi Fatar tetap cetar dong. Ya, semoga sih masih cetar karena nama saya Fatar jadi gitu ya. Fatar cetar mana gitu. Ya, kalau cetar sih enggak ya. Mungkin orang sudah banyak mengenal lebih lama saya dengan ya kalau dengan kapasitas atau kualitas instruktur yang ada di Kota Solo khususnya semuanya oke, semuanya punya semuanya bagus ya, semuanya bagus. Punya ciri khas masing-masing, Ya, punya style masing-masing. Semua instruktur tuh kita nggak bilang nggak bagus atau bagus, semua itu punya apa? Betul, masing-masing. Stylenya masing-masing, mereka itu semuanya bagus ya, kualitas masing-masing dan punya member-member yang fanatik sama mereka gitu. Ya, betul. Nah biasa kan member kalau udah fanatik sama sesuatu instruktur tuh dia pasti akan ngikutin tuh, intilin dari mana ke mana tuh. Iya bener banget. Ceritain membernya yang ngintilin itu ada nggak sampai jatuh cinta? Ada, jadi kalau di Solo, mungkin nggak di Solo aja sih, di daerah-daerah mungkin teman-teman yang lihat vlog kita ini, vlognya Junko, jadi nggak di Jakarta, nggak di Bandung, pasti punya lah kayak fan member fanatik gitu. Iya, member fanatik. Jadi kalau di Solo juga mulai kali ya yang fanatik. Pokoknya kalau nggak A nggak deh gitu kan, kalau nggak B nggak A, B nggak deh gitu kan. Malah ada juga di sana instruktur yang bukan di sana ya, mungkin di Jakarta juga ada. Di mana-mana instruktur pasti akan ada yang instruktur bilang lo member gue nggak boleh ikut member saya. Iya, itu pasti ada. Pasti ada kan? Jadi setiap daerah, setiap kota, bukan hanya di Solo, bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia. Dan saya tahu dan saya banyak mendengar. Wow, yang dimana nggak mendengar orang pionir. Berarti secara otomatis itu akan membentuk kubu-kubu. Ya benar. Kubu kiri, kubu kanan, kubu ke depan, ke belakang. Iya. Jadi depan belakang.
Benar kan? Iya benar banget. Benar. Apalagi ini kan mau pemilu ya, Iya, jadi kayak pemilu. Jangan disangkut pautkan dengan pemilu dong. Oh iya. Ini kan bahasa olahraga. Iya benar. Di Kubu-kubu. kubuan jadi pilpres. Iya. Kan kita kan nggak ada hubungannya sama pilpres. Iya, Ini tidak masalah. Bukan kubu politik, tapi ini kubu olahraga. Tapi kita namain politik olahraga. Wah. Itu udah pasti. Iya. Itu politik itu setiap bisnis, setiap jadi seseorang atau orang yang pengen maju pasti berpolitik. Kalau mereka tidak berpolitik, mereka nggak akan menang. Berarti mereka tidak bisa memasarkan diri sendiri. Iya, berarti nggak pede dong ya? Nggak pede. Jadi kalau kita berhasil karena kita pede, karena kita punya talenta yang banyak dan kita berhasil, kamu bisa jadi pionir karena kamu punya bobot dan talenta yang bagus gitu. Iya, amin. Ini nggak ada hubungannya sama politik, tapi kita tentang secara kilas. Iya benar. Ini seumpamanya gitu. Iya. Jadi saya coba pesan mungkin instruktur seluruh Indonesia, kita sebagai instruktur di Indonesia itu kita nggak perlu main kubu-kubuan. Karena gini, karena kalau kita kubu-kubuan itu bukan namanya olahraga. Iya. Itu namanya politisasi. Oh, politisasi. Bahasanya keren ya, politisasi olahraga. Iya, Iya, politisasi olahraga. Karena kalau udah politisasi berarti ada kepentingan di belakang itu. Benar Iya, nggak? ada kepentingan dan itu menjadi sesuatu yang tidak sehat. Iya. Sedangkan kita jadi satu mau sehat dong, bukan untuk menjadi Sana yang yang sehat. Porosano kan. Iya. Iya. Tadi disangkut pautkan dengan politik di olahraga itu tidak baik. Jangan. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin instruktur yang pengen tenang. Iya. Ada nggak sih kamu ketemu instruktur yang pengen terkenal? Yang pengen tenang, mungkin instruktur Zumba. Jadi Zumba dijadikan ajang jadi selebriti. Ada nggak sih? Banyak. Jangan nyangkutkan ke saya udah terkenal sebelum kalian. Gila pede abis dia. Enggak, jadi banyak sih Junko. Jadi kalau tenar mungkin mereka ngelihat ya. Jadi mereka ngelihat apalagi kayak si Papa Junko ini udah terkenal se Indonesia Raya gitu kan, dari Aceh sampai Merauke gitu kan, dari Tahunan sampai Bali gitu kan. Jadi mungkin mereka ngelihat wah, kan kadang orang Pengen juga ya. ya banyak orang ngelihat wah Junko bisa beli mobil ya, bisa beli rumah ya, wah bisa kerja ke sana sini, wah bisa kayak gini. Jadi kayak Tapi mereka tidak tahu juga kalau gue beli rumah itu nggak pakai duit Zumba lagi. nah, Kalau itu yang mungkin seharusnya bisa disebut dengan kebelet tenar kan. Iya. Jadi mereka melihatnya bukan Tapi proses, ada juga bisa. ya, Proses. bukan lihat prosesnya, tapi mereka lihat hasilnya. Iya. Kan kebanyakan manusia kayak gitu. Iya, kebanyakan orang lihat bahwa langsung spontan. Iya. Spontan langsung dapat tuh gitu, jatuh rumah dari langit atau Iya. jatuh emas dari langit. Tapi sedia enggak, kerja kerasnya dulu. Nah, saya akan ceritakan dulu tentang ini. Tentang saya jadi Zumba S1 bisa terkenal. Pertama, saya mulai 1 murid. Kedua, 2 murid. Ketiga, 3 murid. Keempat, 4 murid. Nah, itu bertahun-tahun. Cuma dalam 2-3 tahun aku baru mulai banyak yang menoleh. Terus pas pertama saya mulai Zumba instruktur itu pertama ya. Jadi instruktur itu orang bilang, Zumba itu apa sih? Single double, single double, single double, single double. Iya, ini kayaknya orangnya. Terus habis itu single double akhirnya mulai orang melirik What is it? melirik apa Zumba itu intip terus mereka bikin koreo sendiri. Wah, itu kelas Zumba tapi tambah lisensi dulu. Berarti Zumbalitan. Bukan Zumba, hehehe, Zumba. Kalau Zumba kan gini, single kali itu gitu kan, nggak tahu. Jadi kan mungkin orang itu ngelihatnya itu kan wah hasil kita bisa Iya. kayak dia nggak ngelihat bagaimana jerih payah kita dari babat alas Betul, ya, betul. dari bawah Ya. sampai kita bisa Kita merintinya dari susah payah gitu. Tapi orang datang langsung gitu. Ya. Kayak ambil alih gitu kan. Ya. Ya, itu pasti banyak gitu. Benar. Kita udah building kayak fondasinya udah kuat nih. Orang tinggal ambil aja gampang gitu kan. Itu udah banyak gitu kan. Terus saya udah banyak melihat di dunia Berarti ini. bisa dikatakan kalau mereka instruktur yang instruktur kebelet tenar itu oke lah tenar tapi bakal cepat hilang.
Iya, karena Fondasi kecepatan, fondasi yang kuat. Pertama, fondasi yang kuat. Segala sesuatu yang kita mulai harus dengan fondasi kuat kan? Iya. Kita punya ilmu yang banyak, kita belajar yang banyak, kita ke luar negeri kalau bisa untuk belajar. Kita pengorbanannya harus banyak. Kadang orang nggak mau berkorban dulu, mereka pengen langsung terkenal jadi instruktur, sehingga itu menjadi hilang. Iya benar. Ya. Berarti orang kalau kita bikin minuman yang sachet aja, yang instan aja butuh proses, iya kan? Masa mau jadi instruktur nggak butuh proses gitu kan? Tapi sekarang jangan salah lu, kalau instruktur itu mau jadi apa gitu, mau jadi sesuatu title, di endorse. Oh, gitu. Di endorse. Kamu harus jilat dulu. Gitu kan. Jangan jilat saya, Bu. Itu namanya endorse. Kamu dekat siapa yang punya title, kamu langsung di endorse atau dijilat dulu, baru langsung jadi gitu. Jadi kamu nggak punya ilmu nggak masalah, kamu nggak punya sertifikat nggak masalah, kamu nggak punya S nggak punya apa nggak masalah. Yang penting kamu endorse, dijilat-jilat, udah selesai. Oh, gitu ya? Langsung naik ke atas. Oh, berarti kalau aku jilat es krim gitu jadi ya? Bisa jadi kalau ada jinnya. Kalau kita misalnya bikin acara gitu ya, di suatu acara atau bikin panggung gitu, terus panggung acara, mungkin acara besar lah, itu instruktur pasti banyak yang pengen tampil. Nah, yang kamu alamin itu seperti apa sih? Yang dialami selama ini sih, kalau untuk instruktur ya, saya bukan ngomongin salah satu, mereka pasti terkadang ya namanya manusia kan pasti beda-beda ya. Kadang mereka ada yang oke lah, saya datang, terus ada yang gue datang nih dapat apa, berarti pamrih dong ya. Iya, dia baru jadi instruktur, dia bilang bayar berapa? Nah, loh, tuh dibayar berapa? Kamu kan saya mau promoin kamu. Nah, itu sebenarnya berarti it's all about not money ya. Iya. Ya kan, nggak semua. It's not all about money, tapi kamu belajar di situ. Iya. Jadi sebenarnya kalau ilmu, ada orang bilang wah ilmu itu ada di mana? Kencang dikit ngomongnya. Oh iya. Jadi gini, Bu. Ya. Ngomongnya. Jadi gini nih, kan disuruh kencang. Aduh. Jadi apa namanya, buat instruktur sih kalau misalnya bukan pamrih ya, sebenarnya kalau kita memang saatnya kita bisa untuk kita ngebantu, kenapa tidak kita ngebantu? Iya. Karena suatu saat pasti kita bakal dibantu. Iya, pasti. Bukan itu. saat itu juga kebayar gitu kan, orang kita berdoa sama yang di atas aja nggak tahu kapan sampainya. Ya, tapi ya kan? Ya itu benar kan? pasti ya, benar. Orang Jadi pesan apa namanya? Kita pesan barang di online nggak langsung datang. Ya, tapi kan sekarang instruktur sekarang kan nggak lihat yang begitu. Ya. Mereka lihatnya yang sekarang dulu. Dia nggak mau lihat yang ke belakang. Iya sih. Yang ke belakang itu kelamaan buat mereka. Iya. Kalau saya kan selalu lihat belakang. Lama dulu nggak apa-apa. Yang penting hasilnya pasti. Iya benar. Itu yang benar. Tapi dulu kalau kamu mau tahu, kita ngomongin instruktur yang tanpa pamrih atau instruktur yang wah kok saya bayar berapa? Ini acaranya sih bayar berapa? Terus saya kesana bayar berapa? Saya ngajarinnya berapa? Terus waktu saya pertama rintinya gimana? Mas, nanti kamu tampil sini boleh nggak? Tapi kita nggak punya budget nih. Paling kita kasih makanan nasi bungkus lah nggak apa-apa, gitu. Makan siang lah gitu, Pak. Oh nggak apa-apa, aku datang gitu. Itu pengorbanan kan, kecil-kecil itu. Dulu aku begitu, maksudnya saya nggak dibayar nggak apa-apa. Yang penting aku pertama gratiskan dulu. Terus aku cari nama dulu. Itu namanya pengorbanan. Saya nggak langsung minta bayar gitu. Nah, kalau sekarang minta bayar ya? Sekarang enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak murah maksudnya. Enggak juga sih. Sebenarnya sih saya lebih gampang nih. Saya bukan instruktur yang harus harus bayar segini, enggak. Walaupun kita udah punya nama, walaupun udah punya apa sih? Nama keren atau mungkin udah keren, udah lama mengajar, tapi saya nggak harus bilang orang harga saya berapa, enggak. Saya lihat situasi. Kalau orang daerah pasti saya akan kasihan. Berarti ini yang melihatnya
sesuai dengan kemampuan Iya, daerah saya itu. nggak seperti superstar. Saya nggak mau seperti superstar. Ingat, superstar itu nggak ada buat aku. Aku bukan superstar. Jadi saya nggak mau jadi superstar. Dan di dunia satu itu nggak ada superstar. Oke, jadi superstar itu bagi orang-orang yang ilmunya masih dikit, yang masih orang kaya baru biasanya. Mungkin kebelet yang tadi itu. Iya. Kan? Orang kaya baru atau yang apa sih instruktur mungkin yang merasa udah di training udah hebat gitu, Ya. atau jadi udah hebat gitu, dia merasa dia wow udah di training dapat sertifikat udah hebat, tapi nggak harus merasa hebat. Walaupun aku udah training mungkin sertifikat aku segini ya, tapi aku tetap aja biasa kayak gini aja. Ya berarti kayak ilmu padi dong ya. Ilmu tadi. Semakin bersih semakin merunduk. Iya. Harus kan. Minta. Kalau jalan itu gini, monggo. Iya. Membuat tapi gini duitnya mana gitu. Duitnya mana? Ya, ya gitu. Jadi kita nggak boleh gitu. Saya pernah kejadian nih, orang merasa wah hebat gitu ya. Pas foto, okay, all presenter come forward and take a picture in front of the stage. All of us, it's about 10 of us. Terus datang dia di tengah saya. Waduh, bisa langsung gini. Begitu. Itu. Oh gitu itu ya. nggak boleh. Berarti Itu. harus kayak orang Jawa kan, Solo kan Jawa ya. Nah. Kan biasa kalau orang Jawa ada ini dikasih nggak mau gitu kan, ini dikasih nggak mau, iya nggak Iya. mau. Oh nggak usah lah, nggak usah lah. Iya. Nah, itulah kita ngomongin tentang S1 ini bukan buat saya sendiri atau buat Fatar, tapi buat semua orang yang ada di Indonesia jadi instruktur. Bagi siapa yang mau jadi instruktur, gampang-gampang susah, tapi kita harus belajar dan belajar banyak ilmunya. Kalau memang mau jadi instruktur yang terkenal, itu nggak apa-apa, atau ambisi-ambisi yang berbeda. Tapi dengan cara yang bagus dan sehat. Dan ada juga instruktur yang mainnya halus. Oh, kayak gimana tuh? Halus. Pura-pura misalnya saya ngomong, you speak English? Yes. Yes. Okay, yes. Terus di belakang dia ngomong apa tadi? Oh, udah gitu. You can speak English? Yes. Yes. You know anything? No. Yes. No. Oh yes. Yes. Tadi dia ngomong apa? Yes. Sebenarnya kalau tadi tuh kata Junko bener sih, apapun kalian mau jadi instruktur lah memang Jangan pura-pura. Iya, jangan pura-pura, dan semuanya butuh proses, bukan hanya ketenaran itu bonus. Karena kita semuanya ketika kamu mencintai sesuatu hal, entah zumba, body combat, les mis porda, pole dance, salsa ataupun apa, Lakuin dengan hati. yes, that's right. Jadi kayak oh, gue udah suka nih. Ya udah. Dari situ kalian bakal ngerasa walaupun skill itu bisa berkembang karena praktis, bener? Wow. Dengan Lagi aura meramal. yang bersih. Iya, lagi meramal. Jadi namanya olahraga bukan hanya sekedar jiwa raga yang sehat, tetapi jiwa kita juga harus sehat. Harus Jiwa bersih juga, pikiran dan sehat. kita nggak boleh ada pikiran kotor di benak kita. Itu pasti akan ketutup dan tersendat-sendat kalau kita punya hal-hal yang negatif thinking untuk kedepannya. Misalnya kita iri hati sama instruktur lain, kita ngomongin oke, gitu. Oh, maksudnya. Gitu. Maksudnya itu pasti nggak boleh. Jadi kita mau ngomong ya ngomong secara ini aja. Pakai YouTube, sosial media. Sekarang sosial media kan kencang gitu. PD sih boleh ya. Jadi PD itu boleh banget namanya PD, tapi jangan terlalu kepedean karena kita sadar diri. Aku karena kepedean nggak? Iya sih, tapi keren. Kepedean tapi keren, tapi perlu sadar diri, bener kan? Ya sadar diri. Sadar diri, karena kita kan kalau sadar diri juga mawas diri kadang Ya. Aku mawas diri. Jauhkan dari orang-orang punya negative thinking. Yaps. Itu harus dijauhkan. Kita kalau dekat sama orang negative thinking pasti kita ngajar pun nggak fokus. Soalnya ada lagi, misalnya kita lagi ngajak Junko, yuk kita bikin event yuk kayak gini. Apa bisa? Kayak gitu kan udah negatif. Iya. Bukan, Junko yuk bikin event yuk gini-gini.
yuk let's go gitu. Itu udah positif banget. Ya, positive thinking gitu. Ya, positive Jadi thinking. semua tuh harus diawali positive thinking sehingga hal-hal tersebut bisa berhasil. Iya, Gitu. betul. Jadi yang penting saya sih sarankan jadi instruktur. Instruktur apa aja, bukan zumba, bukan body combat, bukan wrestling, semuanya. Dari yoga instruktur juga. Pokoknya semua instruktur. Kita yang penting punya positive thinking, kita punya hati yang bersih, pikir yang baik, dan kita punya apa sih? Profesionalitas, punya ilmu yang banyak. Itu pun member akan respect kita dan sesama instruktur pun respect. Mungkin ada satu hal yang penting lagi, Iya. attitude. Attitude. Contohnya attitude itu seperti apa ya? Banyak sih ya. Ya, attitude Coba mungkin ya, gini. Mungkin di depan, wow, Junko, you are so amazing. Blah, 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 blah. Gosip lu ya aja doang. Benar. Iya benar Iya ya. kan? Itu Tapi gosip. Attitude, jadi ya Ya. memang kita harus berlaku. Terus ada bilang dia. Ada yang gini, kalau Kita nggak ketemuan. Hai, apa kabar? Ya. Kabur dia, balik ke sini. Ya, jadi attitude itu mungkin penting ya. Jadi Iya. attitude itu kan sikap ya. Jadi maksudnya sikap itu sikap kita kepada bisa dikatakan senior atau orang lama Iya. di situ dengan teman-teman sekitar atau mungkin owner atau mungkin Iya. juga instructor yang baru lahir, dan attitude itu bakal tercipta dari lingkungan juga. Iya, lingkungan, dari orang-orang juga, lagi orang-orang dan sampai itu juga kadang attitude itu bisa juga menjadi tombak ujung keberhasilan kita. Ya. Kita nggak punya attitude yang bagus, Ya, job juga akan berkurang dan orang itu pasti akan ngomongin bahwa dia attitude-nya nggak bagus Ya. dan dia mungkin sombong gitu. Jangan sampai begini. Itu siapa? Gogon. Itu siapa? Iya, Sri Mulat kan. Jadi ada, tapi ada instruktur yang begitu. Pas Ya. tanya aku nih bosan. Ini saya loh. Oh gitu ya. Ada kayak gitu. Ya? Ada kayak gitu. Di Solo belum ada soalnya. Ada. Kalau di Iya. Jakarta mungkin banyak Iya, beragam ya. Terus habis itu dia bilang single double. Tapi akhirnya dia pengen memilikinya. Oke. Oke. Panas ya? Panas ya. Udahan aja deh. Udahan aja. Iya. Sekarang udah. Yang penting sarannya adalah Itu. jadilah instruktur yang baik sebaik-baiknya buat member kamu. Olahraga itu sehat, Dan harus menyehatkan jiwa dan raga kalian masing-masing. harus Bukan hanya bersihkan aura kita dari aura negatif. Kita nggak boleh pikiran negatif. Yang penting positif. Ya. Dan kalian pasti akan berhasil jadi instruktur kalau dengan tidak ada pikiran tikung menikung, Ya. tusuk dari belakang. Ya, karena buat apa sih nikung ya kan? Iya. Karena jalan aja udah banyak yang tol gitu. Iya, kan? Lurus. yang tol lurus ya. Iya kan? Udah diberesin sama Jokowi lurus sampai ke Papua. Iya kan? Kok nggak selesai juga ngomongnya? Udah ya, oke. Jadi Udah. buat kalian kalau yang lihat video ini, kalau kalian merasa tersindir, kalau Junko ngomongnya kayak gitu, berarti ada sesuatu hal di dalam hati kalian. Iya, benar. Betul? Kita nggak ada maksud untuk menyindir kalian, tapi melihat realita kejadian yang ada di sekitar saya, di sekitar Fatar, di sekitar semua yang ada di kalian, atau di sekitar kalian tempat kalian sendiri. Enggak tahu. Itu terjadi di mana aja, Jadi- bukan hanya di sini. Nonton jangan baper. Oke. Jangan baper, oke. Yang penting tetap semangat jadi instruktur, tetap positive thinking, dan kita punya hati yang bersih. Ya. Olahraga pun jadi sehat, jadi pun tidak ada saling kecurigaan masing-masing. Oke. Oke, jangan lupa akhir kata saya dan Fatar mengundurkan diri dari Anda. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe Oke, channel. subscribe ya. Subscribe ya, like, dan tunggu episode-episode yang berikutnya.